kita sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah, kembali kita di majelis tafsir bulanan pada Sabtu ketiga setiap bulan. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita, merenungkan dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana kita pada pengajian yang lalu sudah sampai pada rangkaian menjelang ayat-ayat terakhir dari kisah orang munafik ya. Rangkaian ayat-ayat terakhir dari perumpamaan atau cerita tentang orang-orang munafik, di mana pada surat Al-Baqarah ini pada pengajian yang lalu kita sudah membahas ayat ke-16. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan ayat 16 tersebut, yaitu ayat 17 dan 18. Bagi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang mau mengikuti, ya dianjurkan sambil membuka mushaf yang ada terjemahnya, baik secara fisik atau melalui online, ya bisa juga di handphone. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mereview apa yang sudah kita simpulkan pada bulan lalu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin, pada ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan yang kurang lebih artinya adalah mereka adalah orang-orang yang menukar atau membeli kesesatan dengan petunjuk, ya. Ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Maka bisnis atau perniagaan atau perdagangan mereka itu tidak akan pernah untung. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka juga tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Ada beberapa poin-poin kesimpulan penting yang mungkin kita dapat sebut sebagai sebuah reminder bahwa Allah mengumpamakan orang-orang munafik itu sebagai orang-orang yang sebenarnya sudah memiliki petunjuk. Kenapa? Karena Allah mengumpamakan mereka itu seperti orang yang melakukan transaksi jual beli. Dalam logika jual beli, kita tidak akan membeli sesuatu kecuali kita sudah memiliki sesuatu sebagai alat tukarnya. Dan dalam logika atau dalam ayat ini Allah menyatakan mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi petunjuk itu sudah ada di tangan mereka. Tapi mereka dengan sadar membeli kesesatan dengan petunjuk. Jual beli itu kan tukar ya. Menukar kesesatan dengan petunjuk yang sudah mereka miliki. Jadi orang munafik itu bukan orang yang tidak tahu tentang petunjuk. Orang munafik itu bukan orang yang tidak tahu tentang kebenaran, tapi orang munafik itu yang tahu bahwa mereka sudah punya kebenaran, tapi kemudian dengan sengaja menukarnya dengan kesesatan, menukarnya dengan kebatilan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan mereka juga dengan jual beli, aktivitas mereka dengan jual beli ini untuk mengisyaratkan satu hal, bahwa di mana-mana kalau kita mau jual beli, kita pengennya mendapatkan manfaat dari jual beli itu. Jadi kalau kita dalam logika ekonomi kan, kita itu melakukan transaksi semurah mungkin untuk mendapatkan manfaat barang yang paling besar. Jadi kita pengen usahanya kecil, manfaatnya besar. Apa yang kita tukar semurah mungkin, sekecil mungkin, untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kita. Itu kan logika jual beli.
Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan jual beli kepada atau untuk orang-orang yang menukar hidayah dengan kesesatan. Berarti apa yang mereka lakukan sebenarnya bertentangan dengan logika jual beli yang sehat. Jadi sebenarnya hidayah itu kan mahal, tetapi dijual untuk sesuatu yang jangankan murah, tidak berharga bahkan. Jangankan murah, kesesatan itu kan sebenarnya tidak ada harganya sama sekali. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda. Jadi mereka rela dengan penuh kesadaran menukar sesuatu yang mahal untuk sesuatu yang tidak ada harganya. Jadi seakan-akan Allah ingin merendahkan mereka dengan menyatakan jangankan untung gitu ya. Kamu itu kalau jual beli mestinya mengharapkan keuntungan, mengharapkan sesuatu manfaat yang besar. Ya, baik menjual sesuatu atau membeli sesuatu. Ya, seharusnya dalam logika manusia yang sehat, kamu mengharapkan satu manfaat dari situ, mengharapkan satu keuntungan di situ. Tapi yang kamu lakukan itu seperti ya jual beli yang tidak ada harganya, jual beli yang justru mendatangkan kerugian. Makanya di situ Allah katakan apa? Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Maka perniagaan mereka tidak akan pernah beruntung. Dan di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu banyak menggunakan istilah jual beli. Banyak menggunakan istilah jual beli. Misalnya di surat As-Saff itu di juz 28 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kalian aku kasih tahu, aku kasih petunjuk tentang perniagaan, tentang bisnis, tentang dagang yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dengan cara apa? Kalian beriman pada Allah dan kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih tahu sebenarnya manusia itu. Kenapa Allah taala kalau kita renungkan lebih jauh, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan di beberapa tempat dalam Al-Qur'an menggunakan logika jual beli? Karena memang tabiat manusia itu tidak semuanya bisa diajak berpikir dengan perintah dan larangan, tapi bisa diajak bicara dengan logika untung dan rugi. Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran menggunakan tiga tingkatan ajakan, menggunakan tiga tingkatan atau bisa juga kita katakan sebagai tiga cara untuk menyeru atau mengingatkan hamba-hambanya agar mau beriman. Yang pertama bisa dengan logika cinta dan benci. Maksudnya adalah kalau kamu mencintai Allah, maka berimanlah kepada Allah, jadikanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak cinta dan bencilah apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tetapi logika atau cara berpikir cinta dan benci ini tidak semua orang bisa menerima atau tidak semua orang bisa kena dengan logika ini. Ya. Logika cinta dan benci itu hanya berlaku bagi orang yang memang ingin mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang memang sudah beriman, sudah tunduk kepada aturan-aturannya, tapi masih suka maksiat. Nah, itu dikasih sentuhan, kalau kamu mencintai Allah maka begini-begini. Ya. Yang kedua, pakai logika untung rugi atau pakai logika perintah dan larangan. Pakai logika perintah dan larangan. Ya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan bahwa konsekuensi dari iman adalah ya melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi tidak semua juga bisa menerima dengan cara itu. Tidak semua orang itu bisa
Diperintah tahu-tahu mau langsung ikut, atau dilarang tahu-tahu langsung mau berhenti. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan logika atau menggunakan cara untung rugi. Untung rugi. Ya, dan kelihatannya wallahu a'lam bishawab, mayoritas manusia itu senang kalau diajak bicara untung dan rugi. Ya, kalau diajak bicara untung dan rugi itu senang. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu dengan syahwat, dengan kecenderungan ingin meraih apa-apa yang menguntungkan bagi kehidupannya. Apa-apa yang menguntungkan bagi kehidupannya. Jadi mungkin kalau diajak bicara tentang atau dinasihati tentang perintah dan larangan, mungkin nggak langsung mau. Atau diajak bicara tentang cinta dan benci untuk Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga belum langsung tersentuh. Tapi kalau diajak bicara untung dan rugi, bisa jadi memang begitulah tabiat watak dasar manusia. Itulah kenapa Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ibadah-ibadah yang dianjurkan dalam agama ini itu ganjarannya besar tapi effortnya kecil. Ganjarannya besar tapi effortnya kecil. Misalnya, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kan cuma 2 rakaat, tapi untungnya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kan sebenarnya kalau kita pakai logika manusia yang tidak kenal agama, itu kan sebenarnya logika untung dan rugi. Jadi kalau saya keluarkan effort sedikit, untungnya apa? Gitu kan? Nah, Allah kasih tahu bahwa ada peluang-peluang kita untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tetapi dengan upaya-upaya yang sebenarnya tidak sebanding dengan keuntungan itu. Kita tidak mengatakan effortnya kecil ya. Saya mau koreksi tadi. Karena sholat subuh itu juga berat gitu ya. Tapi maksudnya adalah kalau dibandingkan dengan hasil yang didapat, sebanding nggak? Nggak sebanding. Kita kalau mau macul gitu ibaratnya untuk mendapatkan dunia dan seisinya kan sampai mati juga nggak bakal dapat. Iya kan? Nggak akan dapat. Tetapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat hamba-hambanya itu tertarik untuk taat kepada Allah dan mendekat kepadanya. Misalnya juga, barang siapa dalam hadis yang sahih, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Rumah di surga. Kitanya masuk surganya udah alhamdulillah, dibangunin rumah lagi. Ini masuk surga udah siap rumahnya, ya kan, nggak ngecor dulu. Kira-kira gitu. Maksudnya kita menggunakan logika awam saja lah begitu ya. Tapi apa? 12 rakaat dulu gitu. Tapi memang 12 rakaat kesannya ringan atau berapa? Ya berat-berat ringan lah ya. Ringan-ringan berat lah ya. Maksudnya kadang ringan kadang berat gitu. Maksudnya apa? 12 rakaat salat sunnah kan? 12 rakaat salat sunnah gitu, yang terbagi dalam 2 rakaat baik qobliyah atau ba'diyah setiap salat fardu itu. Berarti apa Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita keluarkan dari amal-amal soleh dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dari ganjaran-ganjaran besar, itu sebenarnya nggak sebanding. Nggak sebanding, nggak akan bisa kalau kita pakai logika hitung-hitungan matematis itu nggak dapat. Jadi kalau kita masih ada yang malas-malasan atau masih ada yang merasa itu semua abstrak gitu ya, nggak kelihatan di depan mata. Oh itu semua rasanya kok nggak kelihatan, rasanya kok masih jauh. Ya,
Betapa maha murahnya dan betapa maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak kita bicara dengan logika untung rugi tadi dalam banyak ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang menjanjikan pahala-pahala besar. Kenapa? Karena amal itu memang nggak akan bisa sampai. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah, setiap orang itu akan dimudahkan terhadap sesuatu yang sudah ditakdirkan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, i'lamu fa innahu lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalih. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga itu karena amalnya semata-mata. Gak ada. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan anda? Wala ana, meski saya juga begitu. Rasulullah SAW yang setiap harinya beristighfar 100 kali, setiap malamnya tahajud sampai kakinya bengkak, satu rakaatnya baca Al-Baqarah sampai An-Nisa, gitu ya. Itu masih menyatakan begitu. La yadkhula ahadun al-jannata bi'amalih. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Gitu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana ya Rasulullah. Saya juga begitu. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan kasih sayangnya untukku. Jadi aku dijamin surga. Gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang itu cara berpikir yang seharusnya kita pakai dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita ibadah bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita. Enggak. Seandainya semua makhluk jin dan manusia di atas muka bumi ini kafir semua, ingkar semua, enggak ada yang beriman, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya semua makhluk itu kafir semua, enggak terganggu. Jadi maksudnya ibadah kita itu Allah tidak butuh. Tapi kenapa Allah suruh kita ibadah? Sebenarnya untuk kemaslahatan kita sendiri. Jadi kita ini yang butuh ibadah. Kita ini butuh ibadah. Kalau kita enggak ibadah, kita kehilangan petunjuk. Kita kehilangan lentera, kita kehilangan penerang, kita kehilangan bimbingan. Kita tidak tahu dalam hal kesusahan, kegelisahan, kemiskinan, kebutuhan. Kita enggak tahu kita ini mau mengeluh dan mengadu kepada siapa. Gitu. Jadi ibadah itu sebenarnya ekspresi kebutuhan kita. Meskipun demikian masih banyak kita yang malas ibadah. Karena kita masih banyak yang malas ibadah, Allah kasih iming-iming supaya kita mau ibadah. Iming-imingnya jauh lebih besar daripada effort yang dikeluarkan. Jadi istilahnya dalam logika ini, ya, betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Pertama, Allah tidak butuh ibadah kita. Yang kedua, kita lah yang butuh ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kita malas ibadah, Allah kasih iming-iming. Gitu. Ibadah juga nggak semua levelnya sama, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib aja, yang sunnah nggak dilakukan. Yang wajib aja dilakukan. Yang wajib aja. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah anda Rasulullah? Ya. Apakah Tuhanmu adalah Allah? Ya. Bagaimana jika saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kamu adalah Rasulullah, dan saya sholat, zakat, puasa? Kemudian saya mati, apakah saya masuk surga? Ya. Ya, udah gitu. Rasulullah jawabnya ya aja. Ya maksudnya apa? Yang pokok saja manusia lakukan itu udah jamin surga. Tetapi dengan catatan, kata Rasulullah, jadi orang Badui itu cuma ketemu Nabi sekali dalam seumur hidupnya.
menyatakan iman, saya akan sholat, saya akan zakat, selesai. Akan haji enggak? Dia enggak bilang akan haji, karena mungkin jauh tempatnya, entah mampu atau enggak gitu. Karena ketemu Nabi cuma sekali. Setelah dia pergi, Rasulullah bilang kepada para sahabat, aflaha in sadaq. Dia akan beruntung kalau dia tulus, kalau dia jujur dengan apa yang dia katakan. Jadi maksudnya kalau kita tulus dengan kalau kita jujur, komitmen, konsisten dengan hal yang paling minimal pun, itu sudah jaminan surga. Kalau kita mau jaminan rumah di surga, ya itu berarti nambah lagi, gitu kan. Tapi tambahan kita kan tetap tidak sebanding dengan apa yang Allah jaminkan dan Allah janjikan, gitu. Nah, jadi itulah beberapa mungkin ya renungan-renungan atau pelajaran-pelajaran dari mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah jual beli atau transaksi atau perniagaan. Bukan ngajak kita berpikir mikirnya ya pakai logika uang, bukan logika itu. Tapi kita berpikir bahwa apa yang kita raih, apa yang sudah kita punyai berupa hidayah dan petunjuk itu mahal, jangan ditukar dengan sesuatu yang tidak ada harganya. Apa yang sudah kita punya berupa Al-Quran, berupa sunnah, berupa hidayah, ya berupa pertemanan dengan orang-orang soleh, berupa keluarga yang soleh dan solehah, itu semua mahal harganya. Jangan ditukar dengan sesuatu yang tidak ada harganya. Dengan kita maksiat pada Allah, dengan kita menukarnya dengan durhaka kepada Allah, dengan kita berteman dengan orang-orang yang buruk, ya, itu mahal harganya. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-17 menyatakan, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Perumpamaan mereka ini kembali kata gantinya kepada orang-orang munafik. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka di dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Bapak saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala umpamakan tentang perilaku orang-orang munafik. Perilaku orang munafik. Jadi setelah diumpamakan dengan transaksi perniagaan, jual beli, Allah mengumpamakan keadaan mereka terhadap cahaya hidayah itu gimana. Interaksi mereka dengan cahaya hidayah itu gimana. Bapak-bapak jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan masal. Masal itu artinya ya perumpamaan. Masaluhum ya perumpamaan mereka. Jadi istilah bahasa Indonesia itu ya sudah jadi bahasa Indonesia, permisalan. Misal itu dari kata masal atau misal, ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kalau kita cermati Bapak-bapak sekalian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu banyak sekali, ini sebelum kita masuk ke orang munafiknya ya. Al-Quran itu banyak sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Banyak sekali. Banyak sekali menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Di ayat ini Allah pakai perumpamaan. Nanti di halaman berikutnya, di dalam surat ini nggak lama setelah ayat ini, sekitar ayat 25-an, ada perumpamaan lagi. Banyak. Perumpamaan tentang penciptaan nyamuk, menggunakan perumpamaan nyamuk.
Banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran. Apa hikmahnya? Atau kalau bila kita katakan, apa tujuannya dari perumpamaan-perumpamaan itu? Perumpamaan-perumpamaan adalah metode kebahasaan untuk mengajak orang berpikir. Perumpamaan-perumpamaan adalah metode kebahasaan untuk mengetuk hati orang lain. Untuk mengetuk hati objek yang diajak bicara. Kita ini kan juga sering menggunakan, bukan kadang, sering juga ya, dalam berdialog, berdiskusi atau menyampaikan nasihat kepada ya istri kita, anak kita, orang lain. Itu kan kita suka menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Betul nggak? Perumpamaan itu kan ya kita bisa menggunakan istilah pengibaratan atau mungkin juga contoh, ya kan? Tujuan utama dari perumpamaan, pengibaratan atau pembuatan contoh itu sebenarnya adalah untuk mendekatkan maksud dari apa yang sedang dibicarakan agar mudah dipahami. Agar mudah dipahami. Jadi maksud saya nih kemana? Saya belok dulu pakai contoh atau pakai perumpamaan atau pakai permisalan. Ya. Yang kedua, selain supaya mudah dipahami, juga agar mudah diterima. Diterima dalam arti ada orang yang mungkin kalau dinasihati to the point, ya, itu nggak kena atau mungkin justru tersinggung. Mungkin ada orang yang begitu. Tapi kalau dinasihati pakai perumpamaan, pakai contoh, pakai permisalan-permisalan, ya, pakai permisalan-permisalan, dia langsung merasa tanpa harus tersinggung. Oh, ini saya yang dimaksud. Tapi dia nggak tersinggung. Kenapa? Karena namanya nggak disebut, tidak langsung dituju kepada dia, tapi pakai bahasa-bahasa yang sifatnya general, dengan perumpamaan-perumpamaan. Begitu. Nah, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab atau dalam bahasa Arab, maka Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan logika atau metode, saya pakai istilah metode saja, uslub ya. Menggunakan uslub atau metode yang digunakan orang Arab untuk menyampaikan pesan supaya lebih mudah diterima, yaitu dengan metode permisalan atau perumpamaan. Ya. Metode permisalan atau perumpamaan. Nah, mari kita lihat perumpamaan orang munafik di sini apa. Jadi sebenarnya jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 17 sampai ayat 20 itu semuanya bicara tentang perumpamaan orang munafik. 17 sampai 20. Yang pertama, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara, sampai summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian ayat 18-nya sampai 19-nya juga perumpamaan orang munafik juga. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Tentang hujan. Jadi kalau 17-18 ini tentang api, 19-20-nya tentang hujan atau air lah, air paling gampang. Jadi Allah mengumpamakan orang munafik dengan dua perumpamaan. Perumpamaan api, yang kedua perumpamaan air. Ini digunakan oleh para ulama. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menggunakan istilah al-mathalun nari wal mathalul ma'i. Al-mathalun nari, nar itu artinya apa? Api. Perumpamaan api. Yang kedua, al-mathalul ma'i, perumpamaan yang air, perumpamaan yang sifatnya air. Begitu. Jadi api dan air, dua zat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, berguna nggak buat kehidupan manusia?
Berguna nggak Pak? Berguna. Dalam batas tertentu berguna. Kita pakai api untuk masak, untuk makan, untuk menghangatkan badan. Betul nggak? Tapi kalau berlebihan, bahaya atau bermanfaat? Bahaya. Jadi api itu sebenarnya manfaat, tapi bisa berubah menjadi bahaya. Air manfaat atau enggak Pak? Manfaat. Kalau kebanyakan, bahaya enggak? Bahaya, banjir. Betul ya? Bagi orang munafik, baik api maupun air enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Yang ada justru bahaya terus buat mereka. Jadi mereka itu merasa tersiksa, baik karena api maupun karena air, tersiksa terus. Ini saya ingin menyederhanakan bahasa para ulama saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan api dan air? Mari kita baca sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara." Mari kita analisa perumpamaan api dulu nih ya. Perumpamaan api. Al-mathalun nari. Kalau Allah SWT bilang, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini dengan menyatakan, wa taqdiru hadzal mathali anna Allah subhanahu wa ta'ala shabbahahum fi istira'ihim ad-dalalata bil huda wa sayruratahum ba'da al-basirati ila al-'ama biman istauqada nara. Allah mengumpamakan mereka dalam hal menukar hidayah dengan petunjuk, menukar hidayah dengan kesesatan, kemudian perubahan mereka dari petunjuk menuju kegelapan, seperti orang yang menyalakan api. Istauqada nara. Falamma adaat ma haulahu, setelah api itu menerangi sekelilingnya, sekitarnya, wantafa'a biha. Orang munafik ini, kata Ibnu Katsir, intafa'a biha, mengambil manfaat dari penerangan itu sebenarnya. Wa absara biha, kemudian dapat menggunakan penerangan api itu untuk melihat an yaminihi wa shimalihi, bisa mendefinisikan apa yang ada di kanan dan kirinya. Fabainahu wa kadzalik, setelah beberapa saat dalam keadaan seperti itu, idtafi'at naruhu, tiba-tiba apinya padam. Wasara fi dhalamin syadid, kemudian dia berada dalam kegelapan yang dahsyat, yang gelap gulita. La yubsiru wa la yahtadi, tidak dapat melihat, tidak dapat mengambil petunjuk. Wa huwa ma'a hadza, seiring dengan itu dia seakan-akan menjadi orang yang tuli, tidak dapat mendengar. Dan juga seperti orang yang bisu, tidak dapat berbicara, dan seperti orang yang buta, tidak dapat melihat. Ya. Demikianlah kondisi orang-orang munafik setelah mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Ya, mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menutup komentarnya terhadap ayat ini dengan ungkapan, ini mengisyaratkan bahwa fi hadza al-mathali dalalatun ala annahum amanu thumma kafaru. Mereka awalnya beriman. Alhamdulillah. Mereka awalnya beriman, kemudian kufur. Amanu thumma kafaru. Ya, mereka awalnya beriman tapi kemudian kufur.
Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, mari kita perhatikan baik-baik redaksi ayatnya. Jadi tadi Imam Ibnu Katsir mengurai. Jadi yang dimaksud adalah orang munafik sebelumnya menyatakan iman, pernah beriman, setelah itu kufur. Seperti orang yang menyalakan api saat itu pas dinyalain, ada manfaatnya nggak? Ada. Yang disebut dalam ayat ini apa? Menjadi penerang, betul ya? Adha'at ma haulahu. Setelah adha'at ma haulahu, Allah bilang apa? Zahaballahu binurihim. Allah memadamkan api itu. Zahaballahu binurihim. Allah memadamkan cahayanya. Coba kita lihat redaksi ayat. Apakah Allah bilang zahaballahu binarihim atau zahaballahu binurihim? Binurihim ya. Allah tidak bilang zahaballahu binarihim, enggak. Jadi Allah pakai dua istilah di sini. Ada nar, ada nur. Ya. Kira-kira kalau kita punya anak, kita kasih nama nar apa kita kasih nama nur, Pak? Nur ya. Karena maknanya positif, betul nggak? Dari sini paham maksudnya ya. Jadi memang api itu membawa cahaya, tapi yang Allah padamkan itu cahayanya. Apinya hilang nggak? Allah tidak bilang Allah menghilangkan apinya. Bisa jadi memang apinya hilang, tapi Allah secara redaksional Allah bilang zahaballahu binurihim. Allah tidak bilang zahaballahu binarihim. Yang Allah bilang adalah secara redaksional zahaballahu binurihim. Kata para ulama, cahayanya hilang, panasnya tersisa. Jadi orang munafik itu dengan hidayah, dengan petunjuk itu terasa tersiksa, terasa panas, nggak nyaman dia. Kenapa? Karena dia cahayanya udah hilang. Cahayanya hilang, begitu. Ya, jadi pakai dua istilah di sini, nar dan nur. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat An-Nur. Allah nggak bilang surat An-Nar di situ. Di tengah-tengah surat An-Nur Allah bilang ayat ke-30 atau 31? 30. Pokoknya 30-an lah ya, saya lupa. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi maksudnya apa Bapak sekalian rahmati Allah? Keimanan itu, iman dan petunjuk dan kebenaran yang sudah kita miliki, itu sebenarnya adalah cahaya yang memberi kita penerangan, memberi kita petunjuk, memberi kita bimbingan, memberi kita arahan. Dalam bahasa Ibnu Katsir, ta'nasu bihi yaminan wa yasaran. Ta'nasu biha fi an yaminihi wa an shimalihi. Dengan cahaya itu di awal orang-orang munafik ini bisa mendeteksi apa yang ada di kanan dan kirinya. Jadi iman itu sebenarnya adalah nur. Dan ketika orang pertama kali menyalakan api, itu sebenarnya ada nur di situ. Sebenarnya ada nur. Tapi Allah Subhanahu wa taala memadamkan dari mereka nurnya. Tapi panasnya masih ada. Jadi jangan sampai hidayah yang kita punya ini, gitu ya, dengan perumpamaan ini, tercabut nurnya, tersisa panasnya. Tercabut nurnya, cahayanya itu, karena memang namanya cahaya kan pasti panas. Lampu aja panas kalau kita nyalain kan. Yang ada cahaya pasti panas. Tapi jangan sampai manfaatnya hilang, tersisa panasnya. Begitu. Mungkin kita nggak kebayang dengan logika lampu dan matahari. Kalau cahayanya hilang ya berarti padam, kan begitu. Tapi Allah tidak. Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah zahaballahu binurihim.
Allah tidak bilang menghilangkan apinya, tapi Allah bilang menghilangkan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jadi cahaya yang mahal ini karena ditukar dengan kesesatan, akhirnya mereka ditinggalkan Allah. Tarakahum, Allah meninggalkan mereka fi dhulumatin, dalam kesesatan, dalam kegelapan. Zulumat, zulumat itu bentuk jamak, bentuk plural, maksudnya kegelapan yang berlapis-lapis. Makanya kata bahasa Ibnu Katsir, wasara fi dhalamin syadid, kegelapan yang sangat-sangat gelap. Kegelapan itu berlapis-lapis. Fi dhulumatin la yubsirun, akhirnya mereka tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian karena itu diumpamakan oleh Allah dengan seperti orang yang buta, tuli, dan bisu. Padahal yang Allah hilangkan itu apa? Cahaya kan? Mestinya kalau cahaya hilang, paling nggak bisanya apa? Melihat. Masih bisa ngomong nggak? Masih. Masih bisa mendengar nggak? Masih. Tapi karena kegelapan yang berlapis-lapis, Allah gambarkan keadaan mereka itu seperti nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Itulah akibat kalau kehilangan nur. Itu kalau kehilangan nur tuh di situ akibatnya berat. Bukan hanya nggak bisa melihat, kita nggak ada lampu masih bisa ngomong, ya kan? Nggak ada lampu, nggak ada cahaya pas mati lampu gitu kan, masih bisa ngomong, masih bisa mendengar, gitu kan? Masih bisa ngomong, masih bisa mendengar. Tentu ini kita pakai logika orang yang sehat ya, tentu dengan tidak mengurangi hormat pada yang Allah uji dengan kekurangan-kekurangan fisik. Tapi maksudnya adalah bahwa manusia itu kalau kehilangan cahaya hidayah, itu bukan cuma dia tidak bisa melihat, efeknya itu dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa mendengar. Apa maksudnya tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar? Tidak bisa ngomong karena sudah kehilangan cahaya, akhirnya dia tidak bisa mencari dengan mulutnya itu, bertanya, hidayah itu ada di mana? Jadi mengalami kepanikan atau mungkin lebih tepatnya kebimbangan dan kebingungan luar biasa, saking gelapnya itu. Mengalami kebingungan dan kebimbangan luar biasa sehingga untuk ngomong mencari hidayah itu di mana nggak tahu, nggak bisa. Gitu. Dan gelapnya itu sampai juga membuat telinganya juga tertutup. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi Allah tutup semua pintu masuknya hidayah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka mereka tidak akan pernah kembali. Jadi karena mereka itu menukar hidayah secara sadar dengan kesesatan, begitu Allah balas. Gitu. Jadi sebenarnya mereka sempat merasakan manfaat iman tuh sempat sebenarnya. Tapi karena tidak mengapresiasi nikmat iman itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara merawatnya, menjaganya, memeliharanya, dan dengan sadar menukarnya dengan kesesatan dan kedurhakaan kepada Allah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi memang perumpamaan ini perumpamaan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, perumpamaan nanti akan disebut ya, tapi ini saya ucapkan di awal saja. Kata Imam Ibnu Katsir, ini perumpamaan orang munafik yang paling munafik. Orang munafik yang nifaknya itu, kemunafikannya itu di level tertinggi. Makanya Allah katakan apa? Fahum la yarji'un. Mereka tidak akan pernah balik, nggak akan pernah kembali. Ya, jadi saking gelapnya, potensi-potensi terbukanya dia untuk kembali kepada kebaikan itu tertutup. Fahum la yarji'un. Fahum la yarji'un. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala
menukil pernyataan Imam Ar-Razi ya, yang dikutip dari seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, yaitu Imam As-Suddi. Imam As-Suddi seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Kemudian Imam Ar-Razi ini menyatakan perumpamaan ini wa tashbihu hahuna fi ghayatis sihhah li'annahum biimanihim iktasabu awwalan nuran thumma binifaqihim thaniyan abtalu dhalika fawaqa'u fi hiratin 'azimatin fa innahu la hirata a'zama min hiratid din. Ini komentar yang dalam sekali kata Imam Ibnu Katsir, menukil dari Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi penulis tafsir besar sekali, tafsir namanya Tafsir Ar-Razi. Nama lengkap penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini seorang ahli tafsir, tapi banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang agak menyimpang. Tapi mayoritas isi tafsirnya masih benar, makanya dikutip oleh Ibnu Katsir. Ya. Kitab tafsirnya besar sekali. Besar, mungkin hampir 20 jilid ya. Kalau cetakan sekarang. Nah, kata Imam Razi, apa beliau katakan mengomentari ayat ini? Perumpamaan ini sangat tepat sekali. Perumpamaan ini begitu mengena sekali, fi ghayatis sihhah. Kenapa? Li'annahum biimanihim iktasabu awwalan nuran. Karena ketika mereka di awalnya beriman, orang-orang munafik ini di awalnya beriman, iktasabu awwalan nuran. Di awal mereka sempat mendapatkan nur atau cahaya. Iktasabu awwalan nuran, nur, mendapatkan cahaya, nur. Summa binifaqihim thaniyan, tetapi saat mereka mengiringi nur itu dengan kemunafikan, abtalu dzalika, mereka menghapus dan memusnahkan cahaya itu. Fawaqa'u fi hiratin 'azimah. Akibat perbuatan mereka itu, kata Imam Ar-Razi, mereka terjatuh ke dalam kebingungan dan kebimbangan yang sangat dahsyat. Terjatuh ke dalam kebimbangan dan kebingungan yang sangat dahsyat. Kemudian kata Imam Ar-Razi, ini menurut saya ungkapan ini begitu penting sekali untuk kita ingat. Fa innahu la hirata a'zama min hiratid din. Sesungguhnya tidak ada kebimbangan dan kebingungan yang lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada kebingungan atau kebimbangan dalam agama. Ya. Tidak ada, ini ungkapan terakhirnya Imam Ar-Razi ini patut kita renungkan. Tidak ada kebingungan atau kebimbangan yang lebih bahaya, lebih dahsyat daripada kebingungan atau kebimbangan dalam agama. Maksudnya gimana ini? Apakah yang dimaksud adalah saya bingung, saya lagi rakaat ketiga atau keempat? Bukan itu. Kalau itu namanya ragu dalam sholat, bukan ragu dalam agama, bukan. Tapi yang dimaksud dengan ragu atau bimbang atau bingung di sini adalah dia sudah tidak bisa lagi memilah dan memilih apa yang benar, yang harus menjadi tuntunan yang benar dalam hidupnya. Bahaya kebingungan dan kebimbangan seperti ini lebih berbahaya daripada kita nyasar gara-gara Google Map. Kita kalau nyasar Google Map kan bingung kan, ini keluarnya di mana? Ya kan? Kalau kita pakai Google Map, salah mencet, kita berangkat pakai mobil, mencetnya pakai motor, masuknya ke jalan, ke ganggang yang kecil. Bingung nggak? Bingung. Tapi pada akhirnya akan ketemu nggak ujungnya? Ketemu, pasti ketemu, pasti ketemu. Tapi kalau hairah fiddin, kebingungan dan kebimbangan dalam agama, bingung mau ambil kanan atau kiri,
Jadi semuanya dianggap, ya udahlah semuanya dicobain. Akhirnya apa? Semua pilihan-pilihan keyakinan itu dicobain. Ini kayaknya enak, terusin deh. Kayaknya nggak enak, tinggalin deh. Gitu. Atau digado-gadoin, yang enak dari sini diambil, yang enak dari situ diambil. Akhirnya jadi apa? Gado-gado. Jadi agama gado-gado. Semuanya dianggap relatif. Semuanya benar nih, keyakinan ini semuanya benar. Ya kan? Yaudah kita campur aja gitu. Atau dengan ungkapan yang kesannya benar tapi maksudnya salah. Banyak jalan menuju Allah katanya. Itu sebenarnya bukan ungkapan benar, itu ungkapan kebingungan. Karena dia tidak bisa mendefinisikan mana yang benar dari pilihan-pilihan yang ada. Dan tidak ada kebingungan yang lebih berbahaya atau lebih dahsyat daripada kebingungan tidak tahu mana definisi yang benar dari pilihan-pilihan keyakinan. Karena ini terkait dengan bagaimana cara kita memaknai hidup. Kalau kita nggak tahu mana definisi yang benar dari pilihan-pilihan keyakinan, pilihan-pilihan pemikiran, pilihan-pilihan ideologi dan seterusnya, kalau kita nggak tahu, bagaimana cara kita memaknai hidup ini sampai mati? Kita ini hidup, agama itu bukan sekedar kita soal bagaimana kita menegakkan sholat, menunaikan zakat, itu sebagiannya. Tapi bagaimana kita memaknai hidup nih? Hidup ini untuk siapa? Untuk apa? Kenapa kita melakukan ini dan itu? Semua itu perlu jawaban. Jawabannya jawaban yang benar, bukan jawaban yang salah. Kalau kita tidak bisa mendefinisikan mana jawaban yang benar, kita juga nggak tahu. Jadi ini saya melakukan ini untuk apa? Kenapa saya menikah? Kenapa saya punya anak? Kenapa saya mendidik anak? Kenapa saya menyekolahkan anak? Kenapa saya bekerja? Kenapa saya mencari uang? Kalau kita tidak memaknai itu dengan jawaban-jawaban yang benar, itu tadi. Untuk apa kita hidup itu? Mestinya nggak ada manfaat besar dari situ. Makanya ungkapan Ar-Razi, Imam Ar-Razi ini, Fakhruddin Ar-Razi ini, meskipun singkat ya, tidak ada kebingungan dan kebimbangan yang lebih berbahaya daripada kebingungan dan kebimbangan dalam agama. Jadi ini bukan soal saya udah sholat isya atau belum ya. Itu perkara yang sederhana, itu bisa diganti dengan langsung sholat aja kalau ragu. Tapi ini soal jalan hidup, keyakinan yang benar yang harus saya pilih, saya jadikan pegangan, saya jadikan bekal, saya jadikan cara berpikir. Ini tentang itu. Orang munafik, begitu Allah tutup semua pintu kebaikan, udah dia sampai mati dalam kebingungan, kebimbangan. Itulah kenapa Bapak-bapak sekalian, setiap sholat Jumat khotib bilang apa? Mengutip ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya apa yang paling sering dikutip? Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maksudnya supaya kita nggak bingung. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya ini dipegang erat Islam nih, gitu ya. Kebenaran nih, hidayah ini pegang sampai mati. Mungkin dalam hidup kita akan sedikit-sedikit mengalami keraguan. Itu normal. Setan sampai mati juga akan ngajak kita supaya kita menyimpang. Itu biasa aja. Tapi ini kekuatan kita memegang ini jangan sampai goyah. Mungkin kita maksiat pada Allah, mungkin kita lalai, mungkin kita apa. Nggak apa-apa. Habis itu istighfar, taubat, pegang lagi nih agama. Pegang lagi agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ringkas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sebenarnya nasihat ringkas dari Allah taala yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah untuk dibaca pada setiap salat Jumat supaya kita itu nggak bingung. Udahlah Islam aja dah sampai mati, udah. Mungkin kita tidak bisa berpikir rumit tentang falsafah hidup, tentang ideologi, tentang filsafat barat, tentang filsafat kiri dan kanan, tentang ideologi-ideologi yang berkembang yang mempengaruhi pikiran manusia. Kita nggak mungkin nggak baca buku tentang itu semua.
Mungkin ada orang ngajak bicara tentang hal-hal itu kita juga nggak paham. Udah kita pegang. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah. Ya, dan itu diulang oleh khotib setiap sholat Jumat. Seminggu sekali. Sayangnya begitu assalamualaikum kita pasang jam beker. Jam beker maksudnya udah siap-siap tidur gitu kan. Begitu khotib innal hamdalillah gitu kan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'du tidur kita. Amma ba'du. Ya sudah. Bangunnya ketika qomat. Atau ketika barakallahu li wa lakum. Ya. Itulah, jadi kita mendengar ittaqullah haqqa tuqatih itu jangan dianggap sebagai rutinitas sekedar rukun khutbah Jumat, jangan. Iya rukun khutbah itu betul. Dalam mazhab Syafi'i itu harus dibaca. Kalau enggak sah. Dalam mazhab Syafi'i itu harus dibaca. Ya, begitu dalam mazhab Hambali kalau tidak salah. Kalau dalam mazhab Hanafi enggak wajib. Mazhab Hanafi enggak wajib. Tapi bapak-bapak ya, misalnya Pak Topik ya. Misalnya khotibnya tiba-tiba 5 menit sebelum azan bilang saya nggak bisa nih, nauzubillah terjadi kecelakaan. Ya, Pak Taufik langsung aja naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Habis itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil sah. Itu inti khutbah itu di situ. Rukunnya di situ. Maksudnya nasihat supaya orang yang hadir tuh ingat jalan hidupnya tuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita memaknai ayat itu tuh harus begitu. Jadi jangan dianggap sebagai semata-mata ya rutinitas khutbah Jumat. Gitu. Dan makanya perintah takwa juga harus diulang di khutbah kedua. Ittaqullaha haqqa tuqatih, atau dengan ayat yang lain ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan seterusnya ayat-ayat yang pokoknya perintah takwa dah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Udah itu aja. Gitu. Baik Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita sampai di ungkapan Imam Ar-Razi ya, yang memberikan pesan yang begitu menyentuh dan begitu berharga, bahwa jangan sampai kita terjatuh ke dalam kebingungan dalam agama, dalam keyakinan kita. Jangan sampai. Kalau boleh saya cerita sedikit yang agak rumit ya, bahwa Pak saudara-saudara sekalian rahmati Allah, Imam Ar-Razi sendiri penulis yang mengatakan ini tadi, itu banyak mengalami kebingungan juga dalam hidupnya. Beliau ulama loh, ahli fikih, ahli usul fikih dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pembacaan beliau terhadap sunnah dan hadis Nabi tidak terlalu intens. Saya tidak mengatakan beliau tidak tahu hadis, enggak. Tapi pembacaan dan pembelajaran beliau terhadap hadis dan sunnah Nabi itu tidak terlalu intens. Banyak terpengaruh justru oleh ilmu filsafat Yunani. Makanya beliau bingung. Itu Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Konon menjelang wafatnya beliau akhirnya kembali membaca Sahih Bukhari sampai berkali-kali. Maksudnya ya tidak ada tuntunan kecuali dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Itulah yang memberikan kita penerangan, memberikan kita cahaya. Dan Imam Ar-Razi sendiri ya menulis tafsir Al-Quran ini yang sangat besar ini setelah melalui berbagai pergulatan pemikiran yang macam-macam tadi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, beliau seorang pemikir besar, seorang ulama besar. Setelah generasi Imam Al-Ghazali dalam mazhab Syafi'i, Imam Ar-Razi ini setelah generasi Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang sering kita kenal dengan Ihya Ulumuddin. Ya, itu setelah generasi beliau muncul Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam mazhab Syafi'i yang memiliki kecerdasan luar biasa. Tetapi cerdas tidak menjamin nggak bingung. Karena
bingung nggak bingung itu, kita ketemu jawaban yang benar atau enggak, itu aja kan. Belum tentu cerdas membawa kita kepada jawaban yang benar. Tapi pada akhirnya beliau seorang ulama diwafatkan dalam keadaan benar tentu saja. Artinya saya hanya ingin menceritakan bahwa para ulama pun tidak terlepas dari proses-proses kebingungan. Tapi bukan bingungnya orang munafik, memang bingung cari kebenaran. Bukan bingungnya orang munafik yang seperti kita contohkan. Jadi ketika Imam Ar-Razi bilang tadi, tidak ada kebingungan yang lebih berbahaya daripada kebingungan agama, itu hasil pengalamannya sendiri sebenarnya. Hasil pengalamannya sendiri, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu. Ya. Demikian Bapak sekalian rahmati Allah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Meskipun judulnya kita tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, tapi kita perbanyak renungan-renungannya, komentar-komentar dan kesimpulan-kesimpulan dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita simpulkan yang mungkin tidak ada secara harfiah dalam penafsiran Ibnu Katsir, tapi insya Allah saya berupaya dalam kajian kita komentar-komentar atau renungan-renungan tadi tidak keluar dari koridor perkataan Imam Ibnu Katsir. Meskipun Imam Ibnu Katsirnya yang kita pakai di sini tidak secara harfiah mengucapkan itu. Ya, jadi kita ingin agar kajian kita ini juga tidak terlalu monoton dengan secara harfiah apa yang dikatakan oleh ulama, tapi bagaimana kita mengambil pelajaran dan inspirasi dari bingkai pemikiran para ulama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.